Saya di Pikiran Rakyat. Saat ini saya menjabat redaktur suplemen. Saya suplemennya kepala, kampus, dan kuliah. Saya mulai bergabung di Pikiran Rakyat itu tahun 90 ya, Desember 90. Terus sampai jurnalis itu sampai tahun 2000. Setelah dari jurnalis tahun 2000 kemudian saya ditarik jadi asisten redaktur PR Kecil, kemudian juga dipindah jadi asisten redaktur Hikmah untuk pelajaran keluarga, lalu kemudian jadi redaktur Jawa Barat. Dari redaktur Jawa Barat kemudian pindah ke redaktur pendidikan, dari redaktur pendidikan redaktur hiburan, kemudian pindah lagi jadi redaktur khusus. Dari redaktur khusus redaktur PR Minggu, kemudian pindah ke redaktur suplemen. Ya tergantung ya kebutuhan kitanya apa gitu. Ya tergantung kebutuhannya apa, waktu yang disediakannya banyak apa enggak, kemudian juga orangnya sibuk apa enggak, orangnya sampai kompeten apa enggak gitu. Ya, itu wawancaranya tergantung tadi apakah yang direncanakan tidak direncanakan. Itu yang mendukung tulisan yang atau misalnya liputan yang akan kita buat. Pertimbangan cuma itu, jadi jangan nanya kalau misalnya kita mau tentang hukum, Bapak anaknya berapa gitu kan. Tapi sebenarnya hal-hal itu juga bukan berarti tidak boleh ditanyakan. Cuma mungkin misalnya gini, karena untuk menghindari kebosanan kalau dicetak biasanya kan menurut misalnya namanya Pak Sukri, menurut Sukri kan bosan juga. Mungkin Sukri itu diganti misalnya menurut Bapak 5 anak itu, atau menurut lulusan apa gitu kan. Tapi bukan berarti kita terus fokus anaknya berapa, sekolahnya di bawah, wah capek gitu. Tapi fokus aja, karena toh juga kita dibatasin waktu, dibatasin pengetahuan dia. Jadi ada dua sih jenis wawancara ya. Satu ya wawancara yang memang hasil kita create, itu misalnya nanti kita mau wawancara khusus dengan siapa, itu kan udah kebayang ya apa yang mau ditanya dan apa yang enggak. Ada satu lagi wawancara yang memang kasus kejadian tiba-tiba, misalnya kecelakaan lalu lintas, kamu harus meliputan, itu pasti otomatis ke wawancara kan. Jadi kalau yang untuk khusus liputan dulu, artinya wawancara khusus, itu kita udah tahu lah dengan siapa. Jadi paling tidak kita harus belajar dulu latar belakang siapa sih yang akan kita wawancara, kemudian apa sih, jadi kita harus fokus apa gitu loh. Jadi jangan semua pengen ditanya, tapi jadi kita misalnya ini orang ahli hukumnya itu hukum apa gitu yang mau ditanya. Nah itu juga harus fokus, jadi kita susun dulu. Kalau itu kan bisa disusun di rumah gitu apa aja. Lalu mungkin juga biasanya kita konsul dulu dengan bos ya, atasan gitu, namanya redaktur. Bapak ini saya ngajin wawancara mau tentang ini, mungkin dia ada tambahan pengurangan. Kemudian juga kita belajar juga sedikit apa yang akan kita wawancara. Jadi kita tidak blank sama sekali, bahkan sebenarnya kita harus tahu apa gitu sebenarnya kita menguasai, meskipun secara global. Karena wartawan itu meskipun dia tahu, tapi harus pura-pura nggak tahu. Karena dia mewakili masyarakat yang memang tidak tahu. Jadi komunikasi pasti ada etika ya. Jadi pada dasarnya kita tidak boleh menekan, kita tidak boleh memaksa, kita tidak boleh mempermalukan. Tetap kita pegang kesopanan, kita pegang etika. Gitu. Ada yang namanya kakak buat side gitu kan. Kalau misalnya di sini harus ada konfirmasi, harus dua belah pihak seimbang. Yang welcome lah pasti, yang welcome, yang dia tidak memposisikan wartawan sebagai musuhnya ya. Kadang-kadang kan kita udah dia alergi gitu, takut gitu, padahal sebenarnya kita juga manusia, kita juga punya etika kan. Kadang-kadang banyak ya misalnya pejabat atau bahkan orang-orang yang merasa diri bersalah, dia lari gitu. Nggak ada padahal ada, saya tahu padahal ada gitu. Dia lari kemana?
biasanya nggak usah begitu gitu, bahwa wartawan itu bukan seseorang yang memang dia juga punya kesalahan kok gitu. Jadi artinya kadang-kadang yang memang takut ya, mungkin takutnya bukan hanya sama wartawannya ya, tapi takut misalnya sama atasannya, takut sama masyarakat dicap jelek gitu. Itu yang mungkin mereka yang, tapi pada dasarnya kita sebenarnya wartawan bukan seseorang yang harus ditakuti sih, hanya dia perlu info, perlu kejelasan, itu aja gitu. Kita kan gak boleh maksa ya satu, kita bisa pakai atasannya. Misalnya gini, ketika ada kecelakaan biasanya yang polisi di lapangan nggak mau ngomong. Nah, kita datang ke Kapolresnya. Nah, Kapolres nanti yang manggil, dia kan nggak tahu juga di lapangan seperti apa. Nah, dia manggil lagi petugas lapangannya, coba aku cerita. Nah, yang dia ceritakan biasanya disebut di korannya itu kata Kapolres, padahal yang ceritanya sih bawahan itu. Gitu. Nah, atau misalnya paling tidak menurut siapa didampingi di depan Kapolres gitu, atau Kapolres didampingi siapa. Nah, biasanya orang-orang yang ada di level bawah nggak mau mereka mengemukakan yang berkaitan dengan kebijakan, yang berkaitan dengan data, mereka nggak mau.